Selamat datang di mata kuliah ilmu pasca panen. Yang ini kita akan membahas tentang telur. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang susu, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang telur. Jadi di sini kita untuk pertemuan mengenai telur ya akan dibagi dua, yaitu minggu ini dan minggu depan. Kemudian untuk minggu ini kita lebih ke perkenalan terhadap telur sebagai salah satu produk hasil ternak. Jadi di sini kita akan membahas kira-kira telur itu apa. Kalau ini sudah pasti tahu semua ya. Kira-kira di Indonesia itu kondisinya bagaimana, kebutuhannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komponen sederhana. Meskipun nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komposisi kimiawi susu secara kimiawi ya. Jadi di sini kita bahas sedikit nanti. Kira-kira kandungan atau komponen-komponen nutrisi makro atau yang jumlah porsi besar di sana itu apa. Kemudian kita akan sedikit melihat mengenai penanganan pada susu yang saat ini masih terjadi di Indonesia, terutama di Indonesia ya. Meskipun nanti beberapa referensi kan kita akan bisa mengkaitkannya dengan telur yang berasal dari luar negeri seperti atau yang dilakukan di luar negeri lah seperti itu. Kita juga akan dikenalkan nanti dengan kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika menangani telur hingga konsumen yang mengkonsumsinya dalam hal ini masyarakat ya bisa memperoleh nutrisi yang bersumber di telur ini dan difungsikan untuk metabolisme tubuh si konsumen. Oke, jadi di pertemuan ini kita membahas misalnya ini. Di sini ada 4 gambar yang masing-masing merupakan telur yang lazim dikonsumsi di Indonesia. Jadi yang pertama ini telur ayam ras ya. Kita sebut-sebut telur ayam ras. Jadi sebenarnya ya semua ayam itu punya rasnya seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri ini terkadang hanya disebutkan sebagai telur ayam ras. Telur yang di sebelah kiri ini yang warnanya brown ya, coklat gelap seperti itu. Itu yang paling banyak kita konsumsi dan kita paling banyak temui baik itu di supermarket ataupun di pasar ya, di warung-warung juga. Dan kita dengan mudah memperoleh jenis telur ini. Dan harganya juga relatif lebih murah daripada telur ayam kampung atau telur bebek atau itik ya. Kemudian untuk ciri khasnya kan kita sudah melihat bahwa warnanya warna coklat gelap seperti itu. Kemudian gambar yang di sampingnya adalah telur itik atau telur bebek. Ini juga bisa kita atau lazim kita temui ya. Ini paling banyak diolah menjadi telur asin seperti itu. Kemudian ini juga jenis telur itik ini atau telur bebek ini banyak juga yang diolah untuk beberapa produk makanan tertentu, misalnya entah martabak telur seperti itu ya. Jadi banyak juga memang produk martabak telur ini yang menggunakan telur bebek. Yang selanjutnya kita melihat yang di warnanya itu lebih agak ini ya, agak brown tapi lembut seperti itu, yang itu telur ayam kampung. Jenis telur ini merupakan hampir bisa kita kategorikan dijumpainya itu dalam jumlah yang hampir mirip dengan telur bebek. Tapi tetap harus kembali bahwa telur yang paling banyak kita temui itu adalah telur yang merupakan yang di sebelah kanan ini gitu loh. Telur ayam ras seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kalau telur ayam kampung ini hampir mirip. Telur ayam kampung sama telur itik itu seringkali dijadikan orang-orang atau masyarakat itu untuk puding. Tetapi kalau hasil ini kan, kalau bisa kita mengamati bahwa sebenarnya untuk beberapa telur ini yang sering kita gunakan, yang paling lazim kita konsumsi ya, sebenarnya kan nutrisinya ya hampir-hampir mirip saja. Ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemaknya, berapa persen seperti itu, hampir mirip-mirip saja. Tetapi kalau kita perhatikan, jadi beberapa masyarakat itu kan mempunyai pemahaman tertentu atau mindset tertentu bahwa telur ayam kampung itu lebih baik daripada telur ayam ras seperti yang kita sebutkan di awal tadi, yang paling banyak kita temui itu. Jadi karena pemikiran seperti itu, harga untuk telur ayam kampung ini mengalami kenaikan atau lebih mahal dibandingkan dengan telur ayam ras yang kita sebutkan tadi. Telur itik juga karena memang ukurannya lebih besar, kemudian bisa kita kategorikan jumlahnya tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak telur ayam ras ya. Jadi telur jenis ini juga lumayan
tidak sesering atau tidak terlalu banyak dijumpai seperti telur ayam ras itu. Kemudian yang terakhir ini adalah telur burung puyuh. Jadi kalau ini lumayan sering kita temui, misalnya kalau di penjual sayur ya. Ini jadi lauk yang ini juga lazim kita temui. Biasanya diberikan untuk anak-anak ya, karena jumlahnya atau ukurannya kecil, kemudian lebih handy lah bisa dibilang. Ini bisa dipakai untuk sate telur ya yang ditusuk ya, bisa banyak dipakai untuk itu. Selain itu mungkin kalau untuk mungkin digoreng seperti itu ya bisa juga, tetapi biasanya kalau udah direbus dulu baru digoreng. Jadi jenis-jenis telur ini yang paling lazim kita temui di kehidupan kita ya, terutama pas sarapan mungkin. Jadi terutama untuk telur ayam ras ini yang paling banyak kita temui. Oke, di sini kita melihat produksi telur dari tahun 2018 sampai 2020. Jadi di sini kita bisa melihat ya. Ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Ini di situsnya ya ditampilkan, berarti masih sampai tahun 2020 seperti itu. Jadi di sini terlihat bahwa 3 tahun terakhir ya terjadi peningkatan yang pesat. Kalau mungkin paling pesat antara 2019 dan 2020 ya. Terjadi peningkatan jumlah pesat produksi telur di Indonesia. Jadi pada tahun 2018 ini masih di bawah 4.700 ton. Itu dalam jumlah ton ya, dalam satuan ton. Sekitar 4.700 ton telur yang diproduksi di Indonesia. Pada tahun 2019 sendiri sudah di atas 4.700 ton. Kemudian di saat tahun 2020 produksinya menaik lagi hingga 5.000 ton ya. Ini produksi yang sangat besar, dan kalau kita amati ini terjadi peningkatan jumlah dalam 3 tahun terakhir saja. Ini menjadi sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Makanya saya sebutkan di sini why gitu. Jadi kita harus menyadari ya bahwa ini telur merupakan salah satu sumber protein hewani, pangan sumber protein hewani yang relatif murah. Itu kita sebut relatif murah ya. Kemudian nutrisinya juga lengkap, sederhana, mudah dicerna oleh tubuh kita, dan harganya lumayan murah, sudah saya sebutkan tadi ya. Hal-hal demikian yang membuat masyarakat ini cenderung mengonsumsi telur dalam jumlah yang banyak, atau cenderung membeli telur dalam jumlah yang banyak. Karena memang masyarakatnya semakin banyak, maka permintaan akan telur ini pun menjadi semakin banyak. Jadi karena permintaannya semakin banyak, maka perusahaan farm atau peternakan petelur ya, ayam petelur, jumlahnya juga semakin meningkat untuk mencukupi atau mencoba menyediakan sejumlah telur yang memang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak ini. Kemudian di samping itu ya tadi memang misalnya masyarakat yang banyak sehingga meningkatkan konsumsi telur seperti itu. Di samping itu juga masih berkaitan dengan yang di awal ini, banyak produk-produk makanan yang kita ketahui memang membutuhkan telur sebagai bahan dasarnya. Mulai dari makanan yang skala rumahan, kemudian makanan olahan berupa jajanan, hingga pembuatan kue dan pastry segala macam ya, bakery gitu. Nanti di mata kuliah ilmu dan teknologi daging, telur, susu, dan kulit, kita juga akan membahas si telur ini dan kemampuannya yang nanti bisa ternyata digunakan sebagai bahan penjernih untuk produksi, untuk pembuatan anggur seperti itu. Tetapi kalau pembahasan di pasca panen ini kita hanya sedikit membahas tentang telur. Nanti yang lebih dalam akan dibahas di ilmu dan teknologi daging, telur, susu, dan kulit. Oke. Jadi karena merupakan bahan dasar ini ya, pembuatan banyak bahan makanan, produk makanan, jadi ya ayam petelur ini pun semakin menaik. Karena semakin banyak masyarakat, semakin banyak akan diperlukan telur sebagai bahan dasar produk-produk makanan tertentu. Jadi tetap itu juga mendorong para pengusaha untuk membuat atau mendirikan usaha peternakan telur untuk mencukupi semua kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga,
Ini yang ketiga ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang mempengaruhi ya. Tetapi kita sebut saja bahwa semakin kesini tuh orang-orang semakin tingkat pendidikannya semakin baik. Bisa diasumsikan seperti itu bahwa pendidikan masyarakat yang sekarang itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa waktu yang dulu. Jadi setelah mereka memiliki kesadaran tentang nutrisi, termasuk kandungan nutrisi telur yang disebutkan ini semacam magic food katanya, makanan ajaib, karena memang selengkap itu nutrisi yang terkandung di dalam telur ini bisa semacam mencukupi hampir keseluruhan kebutuhan nutrisi kita. Tapi mencukupi ya, misalnya sejumlah nutrisi-nutrisi ini bisa mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Meskipun jumlahnya nanti kurang, bisa didapatkan dari produk makanan lain. Jadi saya bilang di sini mencukupi, jadi nutrisi-nutrisi di sana itu sangat lengkap ya, karena memang telur ini merupakan suatu produk yang memang dipersiapkan untuk mendukung kehidupan suatu makhluk hidup yang baru. Jadi dalam hal ini adalah ayam ya. Meskipun kita akan membedakan kira-kira ada telur yang memang harus dikonsumsi, yang telur yang dimaksudkan untuk konsumsi, dan ada memang telur yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi. Jadi kalau tidak dimaksudkan untuk konsumsi sudah pasti merupakan telur yang memang digunakan untuk penetasan seperti itu, untuk dijadikan ayam. Jadi karena memang si telur ini memang diprospekkan untuk menghasilkan kehidupan untuk satu ekor ayam, maka memang nutrisi yang di sana itu begitu kompleks dan sangat lengkap. Oke, jadi yang disebutkan 3 di sini ya, si telur sebagai bahan dasar banyak produk makanan, jumlah penduduk yang semakin banyak, kemudian ternyata si telur ini pun akan meningkat permintaannya karena memang orang-orang sudah semakin tahu kadar nutrisi yang dimiliki telur ini dan kira-kira fungsinya untuk kebutuhan metabolisme kita seperti apa, seperti itu. Inilah hal-hal yang membuat kebutuhan telur ini semakin meningkat setiap tahunnya. Oke, secara sederhana ya kita bisa melihat di gambar ini struktur telur. Jadi ada beberapa angka di sini 1 sampai 7 ya. Jadi beberapa yang bisa kita ini yang sederhana saja ya sebenarnya. Kalau ya untuk mengetahui lebih detail, sebenarnya untuk misalnya di sini kan nomor 4 itu untuk kuning telur dan nomor 6 ya. Sebenarnya masih bisa didefinisikan, ada nanti kuning telur yang bagian paling kental, ada yang bagian yang memang sedikit encer seperti itu. Jadi ini hanya bagian sedikit ya, dan tidak mencakup lebih detail seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah outer shell. Outer shell itu dalam hal ini cangkang telur ya, cangkang telur. Kemudian yang kedua ini inner shell. Kalau inner shell ini berarti kalau kalian ingat atau pas memecahkan telur, di bawah cangkangnya itu ada semacam selaput. Jadi itu adalah inner shell. Jadi yang menutupi telur di bagian dalam pas di bawah cangkang telur ini adalah nomor 2 yaitu inner shell. Kemudian yang ketiga itu adalah kuning telur, yang sering kita sebut juga yolk ya. Kemudian yang keempat dan 6 ini adalah putih telur. Ini sebenarnya, makanya saya bilang tadi sebenarnya bagian 4 dan 6 ini ada yang bisa dibuat secara detail, bisa kita melihat ada bagian putih telur yang lebih kental, ada bagian putih telur yang lebih encer seperti itu. Kalau untuk 4 dan 6 sama-sama putih telur. Kemudian yang kelima ini adalah kalaza. Kalau kalaza ini itu fungsinya kalau kalian lihat juga ya, itu semacam benang ada di ujung kiri dan kanan si kuning telur. Ini difungsikan untuk salah satu fungsinya ya, untuk mempertahankan posisi si kuning telur itu berada di tengah-tengah. Kenapa ini menjadi penting si kuning telurnya berada di tengah-tengah? Kalau kalian lihat titik gelap yang di yolk itu, di kuning telur itu ada semacam titik gelap ya. Itu adalah embrio. Kalau untuk memang telur yang untuk ditetaskan ya. Jadi kenapa si kalaza ini harus menopang si kuning telur itu tetap berada di tengah-tengah? Nanti karena pada prosesnya ya, misalnya telur akan ditetaskan, si kuning telur ini harus tetap berada di tengah dan tidak boleh, misalnya entah karena perlakuan panas dan kelembapan, tidak boleh si kuning telur ini lebih cenderung melekat pada si cangkangnya. Karena dengan demikian penetasan bisa gagal terjadi. Jadi harus ditetapkan bahwa si kuning telur itu harus tetap berada di tengah-tengah ketika proses penetasan gitu. Oke, kalau untuk nomor 5 sudah, nomor 6 tadi sudah. Yang nomor 7 ini adalah kantong udara. Kalau yang kalian lihat di sini kantong udaranya sebenarnya ukurannya sudah lebih besar ya.
Sebenarnya ukuran kantong udara ini erat kaitannya dengan kualitas telur yang sedang diamati. Kalau kalian melihat kantong udara kalau sebesar ini, sebenarnya telurnya sudah dikategorikan tidak bagus ya. Kalau memang kantong udaranya sebesar ini, diasumsikan itu telah terjadi penguapan yang banyak selama masa penyimpanan yang lama dan pada kondisi yang kurang baik untuk si telurnya. Jadi semakin kecil si rongga udara ini, maka kualitas telur semakin baik. Atau kita juga bisa menentukan umur simpan telur berdasarkan besar kecilnya kantong udara ini. Kalau kantong udaranya kecil, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa telur itu masih disimpan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kalau dia sudah besar kantong telurnya, maka itu telurnya telah disimpan dalam waktu yang lama. Itu juga akan erat kaitannya dengan keenceran si kuning telur ataupun si putih telur. Karena kalau ini sudah lama, berarti nanti juga akan ada perubahan kimiawi dan teksturnya si yolk dan albumen. Maka kalau dalam waktu yang lama, misalnya kalau kalian sudah melihat kantong udaranya besar, maka bisa itu semacam bisa disimpulkan bahwa, dan itu memang nanti akan bisa kalian pastikan sendiri ketika memecahkan telur yang memang kantong udaranya sudah lebih besar. Kalau kalian amati, pasti kuning telur dan si putih telurnya itu akan lebih encer dari yang seharusnya. Eggs are perishable food. Maksudnya adalah, kalau ini kan bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesianya itu, telur adalah jenis makanan yang memang mudah rusak. Karena apa? Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Yang pertama, ini shape atau formnya katanya, bentuknya yang mungil ini ya. Tersebut saya ini meskipun memang kelihatannya agak kokoh, tetapi kan dia sebenarnya mudah pecah. Ya kan? Karena memang mudah pecah, itu sudah jelas. Kalau sesuatu produk makanan yang mudah rusak itu, kalau pecah, telur pecah ya kita sebut saja rusak. Kecuali memang sengaja dipecahkan untuk diolah atau diproses lebih lanjut menjadi apa, seperti itu ya. Kenapa dia pecah juga? Karena memang dia kan ini sejenis makanan yang sangat bagus yang dilindungi oleh cangkang yang tipis gitu. Karena cangkangnya tipis sudah pasti memang cenderung mudah rusak. Kemudian kenapa dia mudah rusak? Karena ternyata yang saya sebutkan juga sebelumnya bahwa telur ini mengandung nutrisi yang sangat lengkap dan sederhana. Jadi kalau sederhananya mungkin lebih kompleks karena dari daging seperti itu bisa. Tetapi memang nutrisi yang terkandung di dalam telur ini sangat banyak dan kompleks ya. Ada proteinnya dalam jumlah yang banyak, terutama di bagian albumennya. Kemudian ada lemak yang banyak juga ditemukan di kuning telurnya. Di kuning telur juga banyak proteinnya. Jadi mari kita menanamkan di pikiran kita untuk menolak pernyataan yang dulu sering kita dengar bahwa di putih telur adalah protein, kemudian di kuning telur adalah lemak. Sebenarnya juga protein itu banyak di kuning telur. Jadi di samping lemak banyak di sana, terdapat juga protein dalam jumlah yang cukup banyak di kuning telur ini. Jadi selain itu terkandung juga di sana beberapa vitaminnya, terutama A, B, D, E, dan K. Tapi kalau vitamin B-nya kan lebih cenderung di si putih telurnya mungkin ya. Karena si B itu kan tidak larut di dalam lemak. Jadi A, D, E, K ini larutnya di dalam lemak dan banyak ditemukan di si kuning telur. Kemudian karena memang kondisi yang seperti di atas disebutkan, perlakuan penyimpanan sangat akan memengaruhi kualitas si telur ini. Bagaimana penyimpanan bisa akan sangat memengaruhi telur ini? Kalau dia disimpan dalam suhu yang relatif suhu lingkungan ya, maka dia akan cenderung mudah rusak. Mudah rusak dalam penyimpanan beberapa hari. Kalau kita biarkan seminggu di dalam suhu ruang memang akan lumayan bagus ya, masih bisa dikategorikan bagus. Tetapi kalau sudah lama, kerusakannya akan semakin banyak seperti itu. Jadi sama hal untuk beberapa produk makanan lain. Produk makanan itu kan lebih baik disimpan di suhu rendah karena berkaitan erat dengan nanti komposisi mikrobiologi yang akan hidup di telur ini ketika disimpan. Makanya di sini yang terakhir ini mikrobiologi, meskipun berhubungan dengan yang tadi, tetapi ini juga berkaitan dengan yang mikrobiologi ini ya. Itu juga berkaitan dengan mikrobiologi awal yang memang sudah ada di dalam si telur ini ketika baik dari transportasi, dari kandang atau cemaran-cemaran lain yang mungkin memang menghinggapi si telur ini ketika sedang ditangani dalam beberapa tahap pemasaran seperti itu.
Jadi mikroba-mikroba yang bisa hinggap di telur itu, mungkin itu dari kandang atau segala macam hingga ke tangan konsumen, itu juga akan bisa memengaruhi si kualitas telur ini. Kita jelas mengetahui bahwa mikroba maupun busuk atau perusak ya, atau patogen segala macam itu sangat mudah hidup di tempat yang memang kadar airnya tinggi. Dan telur itu memiliki kadar air yang cukup tinggi. Udah kadar airnya cukup tinggi, kemudian dia mengandung nutrisi yang lengkap. Oleh sebab itu, telur ini dengan jelas bisa dikatakan bahwa telur merupakan suatu produk hasil ternak yang sangat mudah rusak. Karena nutrisinya lengkap, si mikrobanya bisa menggunakan dengan mudah nutrisi-nutrisi yang di dalam telur itu. Kemudian kadar airnya tinggi. Kolaborasi kadar air dan kandungan nutrisi yang tinggi sangat akan memudahkan bakteri untuk bertumbuh di sana. Di sini hal yang paling lazim kita temui ketika telur tidak ditangani dengan baik. Ya, salah satunya bisa saling dalam transportasi yang tidak terlalu benar atau penanganan yang tidak benar, maka telur ini bisa dengan mudah retak seperti itu ya. Bisa dengan mudah bisa sama-sama telur itu juga kalau tidak ditangani dengan baik ya, misalnya saling bersenggolan atau tidak diletakkan pelan-pelan dalam kantong plastik atau dalam wadah tertentu dalam pengangkutan, akan sangat mudah pecah. Itu yang salah satu yang paling lazim kita temui ya. Itu tuh membuktikan bahwa si telur ini memang salah satu produk makanan yang sangat mudah rusak. Kalau ditangani tidak dengan hati-hati, maka akan sangat mudah rusak. Kemudian meskipun ini kan beratnya tuh tidak terlalu berat sebenarnya, tetapi kalau memang tidak terlalu berat, meskipun kita mengasumsikan kalau tidak terlalu berat maka benturan yang terjadi tidak akan terlalu kuat, tetapi dengan cangkang yang tipis tadi yang sudah dijelaskan di awal, maka telur ini sangat mudah pecah. Oke. Kemudian telur ini memang memiliki pelindung berupa cangkang, tetapi yang harus kita tahu adalah nanti kalsiumnya banyak, kalsium, magnesium di cangkang itu banyak. Tapi yang kalian harus tahu adalah ternyata si cangkang ini tebalnya itu hanya 0,33 sampai 0,35 mm. Jadi ini sangat tipis, 1 mm aja tidak ada. Karena itu memang kalau tidak ditangani dengan sangat hati-hati, maka telur ini sudah disimpulkan akan mudah rusak, pecah seperti itu. Di sini kita melihat, kita juga sudah mengatakan di awal tadi kan, bahwa si telur ini mudah rusak karena memang kandungan nutrisinya yang tinggi. Jadi sebagai proporsi ya, nanti kalian akan lihat bahwa sebenarnya kalau dalam satu telur itu sekitar 11%-nya itu adalah cangkangnya. Kemudian albumen sekitar 57%, albumen itu si putih telur ya. Kemudian yolknya atau si kuning telur itu berkisar 32%. Jadi di masing-masing ini memang kalau kita sebagai manusia ya, sebagai konsumen telur ini paling lazim mengonsumsi albumen dan yolknya. Jadi kalau shell ini kan meskipun kita ketahui ternyata mengandung kalsium yang tinggi dan magnesium yang tinggi, ini yang saya tahu belum ada yang mengolah ini untuk produk makanan tertentu yang bisa difungsikan untuk manusia. Oke, kalau untuk albumen dan yolk itu sudah sangat banyak digunakan untuk manusia ya, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Jadi juga seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi, ternyata slide kedua apa pertama ya tadi ya, atau ketiga, saya menyampaikan bahwa ternyata si albumen si telur itu bisa digunakan sebagai penjernih pada pembuatan anggur. Nanti teknologi seperti ini kita akan lebih bahas di mata kuliah DTSK yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi kalau di sini di albumen ini kan dominannya memang protein. Lemaknya sebenarnya ada sekitar 0,03 atau 0,3% seperti itu, sangat sedikit. Tetapi sebenarnya ada lemak sedikit di sana. Kalau di yolk sudah dipastikan memang lemak tinggi tetapi proteinnya juga tinggi. Jadi saya sudah katakan atau sampaikan kepada kita tadi bahwa pendapat yang mengatakan bahwa kuning telur hanya mengandung lemak adalah salah. Oke? Dan memang betul lemaknya di sana tinggi dan kolesterolnya di sana tinggi. Tetapi kita kan meskipun si telur ini mengandung beberapa lemak, tetapi ternyata juga dia juga mengandung unsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh. Jadi ini yang diperlukan untuk kita dan memang itu berguna untuk tubuh kita dan kita perlukan dalam jumlah yang seharusnya lebih banyak daripada saturated fatty acid.
Kalau saturated fatty acid ini atau asam lemak jenuh ya, dia ternyata kenapa dikatakan merugikan atau tidak baik kepada manusia atau dikonsumsi manusia itu adalah ketika si saturated fatty acid ini atau asam lemak jenuh ini bisa meningkatkan LDL di dalam darah kita. LDL itu apa? Low density lipoprotein di dalam darah. Dalam artian ini adalah kandungan kolesterol yang banyak di dalam darah kita. Tetapi si telur itu juga mengandung unsaturated fatty acid, terutama yang polyunsaturated fatty acid. Yang ini adalah meningkatkan high density lipoprotein atau HDL di dalam darah kita. Jadi kalau HDL ini banyak di dalam darah kita, maka kolesterol yang terkandung dalam kita itu kan bisa diturunkan seperti itu. Jadi ternyata meskipun dia juga mengandung kolesterol banyak, tetapi dia juga mengandung nutrisi PUFA ya, polyunsaturated fatty acid, yang bisa difungsikan untuk menurunkan kolesterol di dalam darah. Jadi kalau kita setelah melihat ini, kita harus tahu bahwa memang si telur itu mengandung kolesterol, tetapi banyak komponen-komponen nutrisi lain di sana yang memang kita butuhkan untuk tubuh kita. Di sini kita membahas penyimpanan telur ya. Jadi yang paling lazim kita lihat itu adalah penyimpanan telur misalnya di kulkas ya. Kalau di bagian gambar yang di kiri ini, kita melihat telur yang memang ditata di dalam kulkas. Jadi ada juga yang memang telur itu disimpan di suhu ruang. Ini kita akan melihat bagaimana kedua penyimpanan tersebut ini bisa memengaruhi jumlah patogen yang akan ada di dalam si telur ini. Kalau disimpannya di refrigerator atau di kulkas, maka diasumsikan suhunya berkisar 4-7 derajat Celcius ya. Pada suhu seperti ini, meskipun ada beberapa jenis patogen atau spoilage bakteria yang memang hidup di suhu rendah seperti ini, tetapi jumlahnya akan tidak sama atau jauh lebih rendah dibandingkan telur yang memang disimpan pada suhu ruang seperti pada gambar kanan ini. Jadi kalau di refrigerator, kita akan bisa melihat bahwa penyimpanan telur ini akan bisa melebihi 2 minggu karena memang suhu yang rendah seperti pada refrigerator ya bisa menghentikan sebagian besar aktivitas mikroba, patogen atau spoilage yang merusak di dalam si telur ini atau di permukaannya gitu loh. Bagaimana si telur ini bisa rusak meskipun misalnya disimpan di dalam kulkas? Bahwa sebenarnya si telur itu kan memiliki pori-pori yang kecil ya, pori-pori yang sangat kecil, dan kalau waktu beberapa lama meskipun misalnya telur itu baru ditelurkan akan menghasilkan lisozim yang akan bisa melindungi telur itu, semacam lapisan kutikula juga ya. Kemudian di sana juga ada lisozim yang memang melindungi si telur itu dari mikroba ketika ditelurkan. Tetapi untuk waktu yang lama nanti kemampuannya itu akan menurun juga, sehingga bakteri bisa melakukan invasi pada pori-pori itu dan masuk ke dalam telur. Jadi kalau di refrigerator disimpannya, peristiwa ini bisa dihindari dengan seminimal mungkin karena beberapa bakteri itu sebagian besar ternyata tidak bisa hidup melaksanakan metabolismenya sebagaimana mestinya ketika dia ditempatkan di suhu rendah. Sangat berbeda dengan telur yang memang ditempatkan di suhu ruang. Di sini juga di gambar yang di sebelah kanan ini kalian melihat bahwa beberapa telur yang di sana itu ada kotorannya. Jadi kalau memang ini ada kotorannya, bisa diasumsikan bahwa disimpulkan di awal ya, bisa kita mengatakan bahwa di permukaan telur ini banyak bakteri. Jadi kalau dibiarkan dalam waktu yang lama dalam suhu ruang, bakteri ini akan melakukan invasi ke dalam telur melalui pori-pori tadi. Maka dalam suhu ruang yang biasa, bakteri itu akan dengan mudah berkembang biak ya, memperbanyak dirinya. Jadi kalau memang si telur ini sudah kotor, kemudian disimpan di dalam suhu ruang, maka kerusakan telur itu akan cenderung lebih cepat. Terjadi juga penguapan air yang sangat berpengaruh terhadap kualitas si telur ini. Kalau di refrigerator penguapannya relatif lebih rendah, kemudian kalau di suhu ruang penguapannya relatif lebih tinggi. Dan ini yang berkaitan dengan kerusakan telur kelak. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita bicara tentang infeksi atau akumulasi mikroba patogen, yang paling mungkin itu sebenarnya mungkin dua-duanya. Kalau memang cemaran dari dalam kandang ketika si telur itu baru dikeluarkan dari kandang itu memang sudah terinfeksi oleh mikroba patogen ya. Tetapi kalau untuk kemungkinan cemaran mikroba patogen yang berbahaya ketika si telur memang sudah keluar dari kandang, maka yang paling mungkin yang paling bisa dan cenderung berpotensi lebih tinggi ketika si telur ini memang disimpan dalam suhu ruang, karena bakteri patogen itu akan tetap bisa hidup.
Bakteri patogen ini adalah yang kita takutkan karena bisa menghasilkan foodborne disease nanti kepada manusia ya. Bisa saja bakterinya menghasilkan racun atau toksin yang kemudian dikonsumsi oleh manusia yang berakibat manusia itu akan keracunan, seperti itu. Bagaimana sebenarnya telur ini dihasilkan? Kita sudah sama-sama tahu ya. Telur ini dihasilkan oleh ayam petelur, ayam betina yang memang sudah memasuki dewasa kelamin ya. Jadi kalau si ayam betina sudah memasuki dewasa kelamin, maka si ayam ini akan bisa menghasilkan telur. Kalau yang kalian lihat di sini sebenarnya pemeliharaan berbentuk battery ya. Kalau menggunakan kandang cage seperti ini, baterai seperti ini, maka tidak ada pejantannya di sana. Jadi kalau tidak ada pejantannya di sana, si ayam ini akan tetap bertelur. Tetapi telur yang dihasilkan itu tidak akan memiliki embrio yang jadi kalau tidak memiliki embrio, berarti si telur ini tidak akan bisa ditetaskan menjadi ayam. Kalau tidak memiliki embrio, maka si ayam ini akan menghasilkan telur yang memang dikhususkan untuk konsumsi. Begitu. Kenapa konsumsi? Kalau dia seandainya ada embrionya, apakah bisa dikonsumsi? Tetap bisa dikonsumsi. Tetapi kalau memang konteksnya sudah seperti ini, dengan pertimbangan beberapa hal, misalnya pengendalian penyakit, efisiensi pakan, jadi peternakan yang seperti ini tidak ada jantannya di dalam, akan menghasilkan telur yang memang tidak mengandung embrio. Jadi khusus untuk dijual sebagai telur konsumsi. Seperti itu ya. Jadi nanti misalnya di kandang ini akan dikumpulkan, setelah dikumpulkan kemudian ada packing, kemudian setelah packing, tetapi sebelum packing ada seleksi telur juga sebenarnya ya. Setelah telur itu diseleksi, kemudian di packing, lalu kemudian diangkut untuk dipasarkan. Seperti itu. Jadi karena akan melalui proses yang cukup panjang, sebenarnya kebersihan di telur di awal ini kan akan sangat memengaruhi kualitasnya kelak ketika disimpan dalam beberapa hari. Ini kan konteksnya tidak selalu disimpan terus ya. Ketika di dalam perjalanan juga sudah butuh waktu yang cukup lama. Misalnya ada yang mengatakan, hasil penelitian ya, mengatakan bahwa sebenarnya telur yang sampai ke tangan konsumen itu sebenarnya bisa jadi sudah lebih dari 5 hari atau seminggu. Karena memang rantai pemasaran untuk telur ini kan cukup banyak ya. Dari kandang dipanen dulu, setelah dipanen menunggu beberapa waktu supaya telurnya diangkut. Setelah telurnya diangkut dibawa dari kandang ya, tidak langsung juga disampaikan kepada orang-orang yang memang sebagai apa namanya nih ya, yang mengumpulkan telur ini dalam jumlah banyak. Setelah itu dibeli lagi oleh warung-warung, setelah itu dibeli oleh masyarakat. Semuanya itu butuh waktu, sehingga karena sudah penanganannya harus hati-hati, kemudian si telur juga mudah rusak seperti itu. Jadi memang diperlukan ini langkah-langkah yang tepat atau perlakuan-perlakuan yang tepat supaya menjamin si telur ini sampai di tangan konsumen dalam keadaan baik. Kemudian cemaran awal itu sangat akan memengaruhi seperti yang saya jelaskan tadi. Kalaupun kita sudah menangani telur ini dengan baik, tetapi memang kalau cemarannya sudah ada dari awal, maka tetap saja bisa saja memang si cemaran awal ini terutama mikropatogen ya, bisa tetap berada di dalam telur ketika dia dalam perjalanan meskipun seolah-olah telur ini tampak bersih. Itu yang berbahaya. Jadi bagaimana kita menghasilkan produk yang bersih sampai tangan konsumen ini? Di samping perlakuan yang sangat hati-hati, berarti diperlukan juga untuk beberapa hal. Mulai dari dia ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang mulai dari kebersihan, jenis pakan segala macam. Itu harus diperhatikan dari awal untuk menjamin bahwa si telur ini akan sampai ke tangan konsumen dengan keadaan baik dan aman untuk dikonsumsi, seperti itu. Oke, di sini kita melihat kira-kira kerusakan si telur ini karena mikroba itu atau mikroba itu bagaimana. Sudah saya sebutkan di awal bahwa si telur ini bisa rusak oleh mikroba karena memang si telur ini memiliki pori-pori, dan nanti kalian akan tahu yang paling banyak pori-pori itu sebenarnya berada di bagian yang tumpul ya. Jadi pori-pori yang terdapat di sana itu akan bisa dimasuki oleh mikroba-mikroba tertentu. Ini jenis-jenis mikroba yang saya sebutkan ya. Pseudomonas, E. coli, Enterobacter, Enterococcus, dan Staphylococcus. Jadi jenis-jenis bakteri ini bisa menginvasi masuk ke dalam telur itu melalui pori-pori tadi. Kalau si bakteri itu sudah bisa berhasil masuk ke dalam telur, maka nanti reaksi pembusukan di sana bisa terjadi. Jadi kalau dibiarkan memang si bakterinya sudah ada lalu kemudian tidak ditangani dengan baik atau tidak dikonsumsi dalam waktu yang lumayan cepat, misalnya meskipun telurnya corok ya atau mengandung banyak kotoran, tetapi kalau dia ditangani secara langsung, misalnya langsung dimasak seperti itu ya, langsung digunakan seperti itu,
maka sebenarnya jumlah mikroba itu nanti akan belum tentu langsung terakumulasi banyak di dalam telurnya. Jadi kalau memang tidak dikonsumsi secara langsung, maka sebaiknya cemaran awal ini jangan banyak di awal. Oke? Karena kalau banyak di awal ini kemudian si telurnya tidak secepatnya dikonsumsi atau disimpan dalam waktu yang cukup lama ya, maka si bakteri-bakteri tersebut akan bisa masuk ke dalam telurnya. Kalau sudah masuk ke dalam telurnya, kalian akan mengamati beberapa telur itu ada yang memang yang mengalami kebusukan di dalam. Ini hal yang bisa kalian bayangkan ya, seberapa dahsyat kerja bakteri ini ketika masuk ke dalam telur adalah untuk kasus penetasan. Jadi kalau penetasan itu sebenarnya untuk telur ya, ini sedikit tidak nyambung dengan materi kita dengan pengenalan telur sebagai pasca panen. Tetapi kalau kita bisa mengaitkan dengan efek si bakteri yang menyerang susu ini. Kalau untuk penetasan, kalau memang si telur ini sebenarnya telur sudah akan dibersihkan ketika akan digunakan sebagai telur tetas atau ditetaskan ya, atau masuk mesin tetas. Tetapi untuk beberapa kasus, misalnya ada cemaran di awal bakteri itu sudah masuk ke dalam, meskipun kita sudah bersihkan, yang saya bilang tadi telur tetas itu biasanya sudah harus dibersihkan. Tetapi kalau untuk kasus tertentu ada beberapa bakteri memang yang sudah masuk ke sana dan bisa berkembang lebih banyak di dalam si telur ini. Jadi ada istilah egg explode atau exploded egg ya. Jadi konteksnya itu adalah ketika si bakteri ini masuk ke dalam telur, dia akan memproduksi gas ketika dia memanfaatkan substansi atau komponen-komponen nutrisi yang di dalam telur itu. Jadi hasil metabolismenya si bakteri itu salah satunya adalah gas. Ketika gasnya misalnya di mesin tetas juga kan hangat, kemudian ada kelembapan tertentu yang bisa memudahkan si mikroba itu untuk tumbuh dengan baik. Jadi kalau telurnya kotor, kemudian si bakterinya sudah ada di sana, dimasukkan ke mesin tetas, ada istilah exploded tadi, exploded egg. Atau karena sudah akumulasi gasnya terlalu banyak, si telurnya itu bisa meledak di dalam mesin tetas itu. Itu yang bisa semacam menyakitkan kita bahwa memang ketika mikroba masuk ke dalam telur ini efeknya sangat luar biasa. Itu yang bisa meledakkan ya. Coba kita bayangkan kalau memang dia tidak meledak si telur itu, tetapi terakumulasi jumlah toksin atau racun yang dihasilkan di sana. Ketika dia disimpan dalam waktu lama, setelah itu dikonsumsi oleh seseorang, maka bisa menyebabkan bahaya. Oleh karena itu memang kita harus tahu bahwa karena ada beberapa jenis bakteri ini yang bisa menyerang telur, dan memang karena keadaan telur yang memiliki pori-pori yang bisa diserang oleh bakteri, kita harus tahu penanganan yang benar pada telur ini. Ya kalau tidak langsung dikonsumsi atau secepatnya dikonsumsi, maka harus diberikan perlakuan tertentu yang menyebabkan suatu keadaan bakteri ini tidak masuk ke dalam telur. Ataupun sekalian masuk ke dalam telur, kita harus mencegah supaya bakterinya bisa cepat tumbuh. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat hal-hal apa yang terjadi ketika memang si telur itu mengalami perubahan-perubahan bentuk atau bau ya di sini. Yang di atas itu misalnya fluorescent green rod atau itu ada semacam tanda hijau yang bercahaya seperti itu ya. Ternyata itu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas. Kemudian misalnya ini yang ketiga, ternyata bau rumput kering katanya disebabkan oleh Enterobacter. Kemudian bau amis disebabkan oleh Escherichia coli seperti itu ya. Ini banyak jenis-jenis bau yang ada di sana tuh ya, atau apalah kelainan-kelainan pada telur itu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri memang yang masuk ke dalam telur itu. Jadi semua yang kalian lihat di sini adalah disebabkan semua kelainan pada telur itu di sebelah kiri ini adalah disebabkan oleh bakteri-bakteri yang memang terlihat di sebelah kanan ini. Itu berdasarkan hasil penelitian ya, itu sudah hasil penelitian bahwa memang kelainan-kelainan yang seperti tampak pada tabel ini tuh masing-masing disebabkan oleh jenis-jenis bakteri yang berbeda-beda. Oleh karena itu kalau memang nanti suatu saat kalian menemukan hal semacam ini, maka kalian bisa menyimpulkan secara awal ya, ini merupakan akibat dari mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri atau jamur di sini ya, bisa juga ada jamur di sini yang bisa menyerang si telur itu dan menyebabkan kerusakan di dalam telur. Oke, di slide ini kita melihat 3 gambar ya. Yang pertama kandang, packingnya, tapi tetap untuk gambar kedua dan ketiga kan sama-sama telur sebenarnya. Tetapi yang kedua ini bisa saya anggap saja sebagai packing atau tempat penyimpanan telur yang akan digunakan untuk transportasi. Kemudian yang ketiga ketika di pasar. Jadi ketika di kandang kita juga harus melakukan beberapa hal atau menerapkan beberapa standar yang untuk menjamin si telur yang dihasilkan kelak akan
sehat dan aman untuk dikonsumsi manusia. Ya sudah tentu kan, suatu peternakan juga akan tentu mengusahakan telur yang dihasilkan itu bersih, sehat, aman, karena memang kalau kita sudah bicara peternakan berarti ada skala efisiensi dan usaha untung rugi yang harus dipertimbangkan. Jadi peternakan itu harus mengusahakan si telur yang dihasilkan itu memang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Kemudian di packing kita juga akan bisa memperhatikan hal-hal apa memang yang berkaitan erat dengan kerusakan telur yang bisa terjadi di kemudian hari. Terutama ini untuk packing yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ternyata hasil penelitian menunjukkan telur yang sampai di tangan kita itu sudah melewati beberapa tahap, bukan beberapa tahap yang dilakukan seseorang ya, beberapa tangan yang sudah perpindahan tangan seperti itu. Mulai dari kandang, kemudian kita sebut saja perusahaan yang lumayan besar yang menampung telur, kemudian penjual-penjual kecil yang membeli dari penampung telur itu, kemudian ada pedagang-pedagang warung yang membeli dari penjual yang sedikit lebih besar tadi, kemudian baru tangan konsumen. Itu lumayan panjang ya. Jadi karena itu lumayan panjang, hal-hal yang harus diperhatikan juga ada nanti, supaya memang si telur ini bisa sampai di tangan konsumen dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi ya, supaya tidak sampai menghasilkan suatu foodborne disease atau kasus keracunan makanan yang terjadi akibat bahan pangan, tapi diakibatkan oleh bakteri ya. Kemudian yang ketiga ini ada untuk pasar. Jadi ketika di pasar ini kita anggap saja ini tempat terakhir sebelum sampai ke tangan konsumen. Ini bisa pasar, bisa juga berupa warung ya. Tetapi kalau yang digambar ini kan kita buat pasar gitu. Jadi di sini juga kita harus memperhatikan beberapa hal untuk membuat si telur ini tidak mudah rusak. Kalian di sini lihat, di sini kan jumlahnya sangat banyak ya. Kalau jumlahnya sudah sangat banyak berarti butuh waktu juga untuk si telur ini habis dibeli oleh masyarakat. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan hal-hal yang memang berkaitan erat dengan kerusakan telur kalau tidak ditangani atau diperhatikan dengan baik ketika telur ini berada di pasar. Untuk ketiga tahap ini semuanya. Pada tingkat farm, hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah healthy and clean farm. Maksudnya adalah si peternakannya itu harus sehat dan memang bersih. Kalau kalian dilihat di gambar ini, kita mengasumsikan bahwa ternaknya sehat ya. Dari gambarnya misalnya terlihat lebih aktif ternaknya seperti itu. Kemudian peternaknya juga harus sehat. Bagaimana peternakan ini bisa kita katakan bersih? Yang pertama adalah terjadi atau dilakukan semacam penanganan atau manajemen yang baik di sana. Mulai dari manajemen pemberian pakan yang baik, manajemen pemberian minum yang baik, kemudian manajemen penanganan limbah yang baik. Jadi ketika dalam suatu tempat ini misalnya, kalau ternyata si telur itu banyak menempel feses di sana gitu, atau manure si unggas, bisa diasumsikan bahwa penanganan limbah di sana tuh tidak baik. Kalau tidak baik berarti nanti cemaran mikrobanya itu akan banyak di dalam telur. Kalau memang banyak di dalam telur, bisa saja memang telur yang dihasilkan nanti bisa mengandung mikroba yang berbahaya di tingkat konsumen nanti ketika dikonsumsi. Jadi si farmnya itu harus bersih karena berkaitan erat dengan cemaran mikroba awal yang akan menempel di dalam telur. Yang kedua adalah si ayamnya yang sehat. Kalau ayamnya sehat, itu kita bisa mengatakan, kita sudah sama-sama tahu lah bahwa sesuatu yang sehat itu dihasilkan dari yang sehat juga, terutama untuk produk hasil ternak ya. Kalau kita misalnya menyembelih hewan yang memang mengandung virus atau bakteri yang patogen dan mematikan misalnya dan zoonosis misalnya, itu sudah mustahil menghasilkan suatu kebaikan untuk tubuh kita. Kita bisa saja malah menerima bahaya atas produk-produk makanan memang yang mengandung patogen tertentu yang bisa berbahaya kepada kita ya. Jadi telur yang baik itu harus dihasilkan oleh ayam yang sehat. Telur yang sehat dikonsumsi atau sehat mengandung nutrisi yang baik pasti berasal dari unggas yang sehat seperti itu. Kemudian si peternaknya juga harus sehat. Karena kalau peternaknya tidak sehat bisa menghasilkan kontaminasi, entah itu dari tangan, dari nafas, dari baju, dari kaki, sepatu, celana, pokoknya seperti itu, bisa membawa agen-agen patogen tertentu ke dalam kandang yang bisa akan mencemari si ayamnya dan bisa mencemari si telur yang akan dihasilkan kelak. Kemudian yang saya buat di sini ada animal welfare ya. Kalau di gambar ini kalian lihat itu sebenarnya berbeda dengan ayam petelur yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Jadi ada semacam pergeseran kalau di luar negeri sana ya. Saya belum pernah mendengar semacam perlakuan demikian yang sama seperti di gambar ini yang di dalam Indonesia. Tetapi kalau untuk
peternakan skala kecil di Indonesia pasti hampir seluruhnya menggunakan cara seperti ini ya. Tetapi kalau udah skala industri biasanya menggunakan cage. Kalau menggunakan cage itu ditinjau dari segi animal welfare sebenarnya kurang pantas ya, karena si ternak itu, si ayam itu akan dikurung mulai dari saat bertelur hingga dia sampai produksinya tidak efisien seperti itu. Jadi dia dikeluarkan untuk dijual dan dipotong seperti itu. Jadi kalau di luar negeri sana sudah ada pergerakan manusia-manusia atau masyarakat yang memang menghindari atau tidak mau mengonsumsi produk-produk hasil ternak, salah satunya telur, yang memang dipelihara dari ternak yang mereka anggap ternak yang tersiksa selama dipelihara seperti itu. Seperti yang cage yang tadi saya bilang di awal. Jadi karena itu cara peternakan seperti ini kan sudah dikategorikan menjunjung animal welfare lah ya. Jadi tidak semacam menyakiti atau menyiksa si ternaknya seperti itu. Jadi untuk beberapa masyarakat di luar sana, mungkin di Indonesia juga ada mungkin ya, sudah tidak mau mengonsumsi telur atau produk hasil ternak yang lainnya, salah satunya telur di sini, yang memang berasal dari ternak yang dianggap menderita selama pemeliharaannya. Jadi dengan hasil ini semuanya, dengan penjelasan semua ini, kalau farmnya sehat bersih, kemudian ternaknya sehat, farmernya sehat, peternaknya, kemudian ada penerapan animal welfare, maka kita bisa memastikan bahwa telur yang dihasilkan nanti akan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Oke, berikutnya untuk packaging atau packing si telur ini. Yang pertama, bagaimana si telur ini sebenarnya bisa, ini kan bisa berkaitan juga dengan marketing si telur ini ya. Yang pertama, telur yang di packing itu harus memang telur yang sehat dan aman. Kita memang terkadang hanya melihat dari sisi luar bahwa telur ini bersih atau tidak kotor atau kira-kira sehat seperti itu. Dengan demikian, dengan perlakuan yang semacam itu pun, misalnya kita hanya melihat sisi bersihnya, sebenarnya itu sudah sangat mengurangi kontaminasi awal pada telur yang akan dipasarkan atau akan dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Maka telur yang sehatlah yang di packing. Kemudian telurnya harus bersih juga. Jadi seperti dicek tadi, kalau memang kita asumsikan ini sudah sehat atau aman, kita cek lagi kebersihannya. Karena berkaitan erat dengan kontaminasi mikroba yang tadi kan. Jadi kalau si telurnya ini sudah diasumsikan telur sehat, telur bersih seperti itu, maka akan besar kemungkinan telur ini menjadi lebih aman ditransportasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat kelak. Dan yang ketiga ini protected eggs. Jadi maksudnya adalah bahwa telur ini terlindungi ketika di packing. Tidak hanya terlindungi dari panas misalnya. Kalau dari hujan memang kemasan seperti ini tidak berlaku ya, akan meleleh dia seperti itu. Tetapi konsepnya adalah si packingnya ini harus bisa melindungi si telur itu. Si telur itu harus terlindungi dengan baik dari panas, kemudian mikroba yang lain juga, kemudian cemaran-cemaran kimia atau tumpahan air segala macam harus bisa terlindungi menggunakan packaging. Jadi kalau di sini misalnya telurnya akan ditutup seperti itu, maka di sana diusahakan semacam cemaran dari luar itu menjadi minim. Kemudian tidak terkena panas, membuat telur itu juga tidak terjadi pertumbuhan mikroba yang cukup drastis atau sangat banyak seperti itu. Karena mikroba kan sangat baik bertumbuh ketika memang suhunya lumayan tinggi. Jadi kalau suhunya tidak tinggi, karena memang si telurnya terlindungi dengan baik seperti itu, maka kita bisa meyakinkan bahwa mikroba di sana tidak bertumbuh dengan sangat pesat atau dengan sangat luar biasa, yang kemungkinan ada salah satunya patogen yang akan kelak berbahaya kepada konsumen. Jadi kalau sudah di packing dengan sangat aman seperti ini, maka pemasarannya juga akan dengan sangat baik bisa dilaksanakan. Karena dengan packing yang baik kan penanganan, kalau kita misalnya timbun-timbun telur dalam jumlah yang banyak ya akan sangat rusak. Karena ya bisa sambil menindih satu sama lain gitu. Tetapi kalau dengan packing itu bisa diminimalisir kerusakan-kerusakan yang memang terjadi akibat tumpukan-tumpukan telur. Oke, untuk yang terakhir ini adalah untuk pas pemasarannya seperti itu. Di gambar yang sebelah kiri ini kita melihat ini kemasan telur yang sangat baik ya. Ini kemasan telur yang sangat baik dan kemudian ini semacam di tempat yang supermarket seperti itu. Jadi telur yang memang sudah dipasarkan dalam tingkat supermarket ini sudah tentu memiliki kualitas yang pasti sudah hasil sortiran atau sudah merupakan hasil seleksi ya. Kalau dia sudah diseleksi kemudian menggunakan package yang bagus yang bisa melindungi telurnya, maka si telur itu pun akan bisa dikatakan aman dan sehat dan sangat cukup memadai ya untuk dikonsumsi.
Setelah di pasar dia dalam posisi seperti ini bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, maka kemudian suhunya juga di sana kan biasanya lebih rendah ya daripada di luar. Itu juga berkaitan dengan jumlah mikroba yang akan tumbuh di dalam permukaan telur tersebut yang bisa saja bisa menginvasi ke dalam telur itu nanti yang menyebabkan kerusakan seperti itu. Tetapi dengan perlakuan yang baik di dalam marketnya seperti ini ya, dipasarkan dalam keadaan yang sangat baik, maka nanti si kita konsumen atau masyarakat itu bisa memperoleh telur yang memiliki kualitas baik dan memang aman dikonsumsi, tidak mengandung patogen yang berbahaya. Dengan demikian tujuan kita untuk mengonsumsi pangan ini dalam telur ini secara spesifik, maka kita akan bisa memperoleh nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya, dan memang kita mengonsumsi telur ini tujuannya untuk sehat. Jadi dengan membeli telur yang sehat, dengan menangani dengan cara yang baik, maka kita sebagai konsumen atau masyarakat yang mengonsumsi telur ini akan bisa memperoleh nutrisi yang terkandung di dalamnya dengan baik. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Kalau kita berikan semacam ringkasan, jadi yang pertama adalah bahwa telur ini merupakan produk pangan yang sangat mudah rusak karena memang dia mengandung air yang banyak, kemudian memiliki komponen nutrisi yang sangat luar biasa kompleks dan lengkap, kemudian juga nutrisinya itu sederhana dan bisa digunakan dengan mudah, kemudian dia memiliki cangkang atau pelindungnya yang memang mudah pecah seperti itu. Dengan demikian, kita harus menangani telur ini dengan baik, karena pada dasarnya telur ini merupakan suatu produk pangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bisa melihat dari jumlah total produksi yang tadi itu terlihat di grafik ya. Kalau memang produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memang dimanfaatkan untuk beberapa hal ya, untuk produk makanan itu merupakan salah satu hal yang krusial untuk manusia, maka dengan demikian penanganan si telur ini harus dilakukan dengan sangat-sangat baik. Jadi penanganannya mulai dari mana? Mulai dari awal sampai akhir. Maksudnya adalah mulai dari dalam kandang, hal-hal yang diperhatikan dalam kandang sudah kita bahas tadi, kemudian pas pemasaran, kemudian sampai tingkat konsumen. Jadi dengan penanganan yang baik, maka si telur ini akan tetap memiliki kandungan nutrisi yang baik dan lengkap sampai di tangan konsumen. Dengan demikian, si telur ini nanti bisa kita konsumsi dengan tujuan mendapatkan nutrisinya itu tetap lengkap dan tidak berbahaya kepada kita. Dan karena itu juga kita juga sudah membahas tadi, ternyata penanganan telur mulai dari awal hingga akhir itu akan berpengaruh erat dengan kualitas telur. Oleh karena itu kita harus menerapkan benar-benar semacam penanganan yang betul supaya menjamin telur yang akan sampai ke tangan konsumen itu tetap dalam keadaan aman dan baik. Sekian untuk materi ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kuliah menggunakan Zoom.